Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzan dengan akhir NIM 077. Kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, yaitu on the job training dan off the job training. Nah, dua hal ini adalah sebuah metode pelatihan yang sering digunakan dalam dunia kerja, terutama itu dalam sektor perbankan syariah. Pelatihan ini menjadi hal yang sangat penting karena karyawan ini adalah aset utama bagi sebuah organisasi. Tanpa ada pelatihan yang tepat, kompetensi, dan kualitas pelayanan tidak akan berkembang, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini. Nah, melalui video ini kita akan memahami tentang pengertian, bentuk kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis pelatihan tersebut, serta bagaimana penerapannya di dunia perbankan syariah seperti BSI dan bank muamalat. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, dunia kerja saat ini tuh mengalami perubahan yang sangat cepat seperti digitalisasi, otomatisasi, dan inovasi layanan yang membuat perusahaan itu termasuk bank syariah itu sendiri harus bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, untuk menghadapi perubahan ini, pelatihan karyawan ini menjadi kebutuhan utama agar mereka itu memiliki kemampuan teknis dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, dalam konteks bank syariah sendiri itu, pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, terus juga memperkuat nilai-nilai syariah seperti amanah, profesionalisme, dan pelayanan yang beretika. Nah, disinilah dua jenis pelatihan ini dari on the job dan off the job training ini memainkan peran penting. Nah, selanjutnya ada pengertian on the job. Nah, on the job training ini atau OJT ini dilakukan langsung di tempat kerja. Artinya itu karyawan itu belajar sambil bekerja, dibimbing oleh atasan atau karyawan senior di tempat mereka bekerja untuk memahami bagaimana mereka itu mengerjakan tugas serta tanggung jawab apa yang sesungguhnya itu dalam pekerjaan mereka. Nah, contohnya dalam perbankan syariah sendiri, di bank syariah sendiri itu karyawan itu baru akan belajar bagaimana cara melayani nasabah, terus mengelola transaksi atau menggunakan sistem berbasis digital seperti digital banking, mobile banking langsung di cabang tempat mereka bekerja. Nah, untuk bentuk dan metode on the job training ini ada 4 di sini. Yang pertama itu ada job instruction training, yaitu pelatihan langkah demi langkah saat bekerja. Terus ada coaching dan mentoring. Nah, itu coaching dan mentoring ini di mana itu atasan atau karyawan senior itu membimbing secara langsung bawahannya. Yang ketiga itu ada job rotation. Nah, job rotation itu rotasi antar bagian, contohnya bagian marketing dia rotasi bagian apa gitu, itu guna untuk memperluas wawasan mereka. Yang terakhir itu ada magang atau apprenticeship, yaitu sebuah magang jangka panjang. Nah, Job ini juga memiliki sebuah kelebihan maupun kekurangan dari pelatihan ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu karyawan itu belajar dari pengalaman nyata saat mereka bekerja. Terus juga biayanya itu lebih rendah ketimbang dari off the job nanti yang kita jelaskan. Terus juga mereka itu mereka karyawan dengan pelatihan itu mampu meningkatkan produktivitas itu secara langsung. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu biasanya itu bisa mengganggu pekerjaan utama, serta tidak semua supervisor atau atasan atau karyawan senior ini memiliki kemampuan dalam melatih bawahannya. Terus proses belajar ini bisa lambat karena biasa ada kesibukan dari atasan maupun karyawan senior, sehingga pelatihan ini kadang efektif kadang tidak, tergantung dari atasan mereka gitu. Selanjutnya itu ada pengertian off the job. Off the job ini adalah sebuah pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja. Nah, ini kebalikan dari on the job training tadi. Biasanya itu pelatihan ini itu seperti ada ruang pelatihan maupun lembaga pendidikan atau secara daring seperti seminar, workshop, dan lain-lain.
Nah, tujuan itu agar peserta itu bisa fokus belajar tanpa gangguan dari aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, untuk bentuk dari metode of the job training ini ada seperti seminar dan workshop, terus role play, terus ada case study, serta e-learning. Nah, untuk role playing itu sebenarnya seperti simulasi saat kita bekerja langsung. Nah, untuk case study itu di mana itu karyawan itu harus dilatih menganalisis sebuah kasus nyata yang terjadi pada perusahaan. Lalu e-learning sendiri itu adalah pelatihan berbasis secara digital. Nah, dari off the job training ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu lingkungan pekerja mereka itu lebih kondusif, serta peserta itu bisa memperdalam teori dan soft skill gitu, serta wawasan lintas bidang itu bertambah. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu biayanya lebih tinggi, tidak langsung diterapkan di tempat kerja, serta materi itu kurang relevan jika tidak disesuaikan dengan jam kerja mereka. Nah, untuk contoh sendiri di perbankan syariah itu seperti adanya magang di PSI untuk calon pegawai selama 6 bulan atau beberapa bulan, terus ada pelatihan dari frontliner di cabang, terus untuk di on the job training sendiri itu seperti workshop Service Excellence oleh PSI Learning Center, serta pelatihan kepemimpinan digital. Nah, dengan penerapan kedua metode ini itu pegawai itu tidak hanya mahir secara teknis, tapi juga mereka itu memahami nilai-nilai spiritual dan etika kerja berbasis syariah. Nah, jadi untuk simbolnya sendiri itu OJT dan OFJT ini sama-sama memiliki peran penting dan saling melengkapi. OJT ini membentuk kemampuan praktis melalui pengalaman langsung di tempat kerja, dan OFJT ini memperkuat pemahaman teoritis dan pengembangan diri ini secara menyeluruh. Nah, dalam dunia perbankan syariah ini, kombinasi keduanya ini menjadi kunci utama dalam mencetak SDM yang profesional, terus adaptif terhadap teknologi dan berintegritas syariah.